Oke, tadi kan Mas Sofyan di WPU baru aja. Nah, mungkin Iya, selama beberapa minggu ini udah ngapain aja Mas? Maksudnya job desk-nya gitu. yang pertama beriklan dulu gitu, terus membuat konten kayak flyer iklannya tuh, desain kayak gitu, terus iklan di Facebook, di Instagram kayak gitu. Oh, jadi lebih ke digital Iya, digital marketingnya gitu marketingnya ya. gitu. Berarti ada korelasinya dong Mas sama yang di perusahaan sebelumnya kan sebagai digital marketing Iya, juga masih ya? berpengaruh juga sih. Oke. Tapi bedanya? Bedanya tuh kalau dulu kan pakainya Facebook Ads kayak gitu, berbayar kayak gitu. Kalau di sini makasih pakai manual lah ya, organik kayak gitu. Oke. Jadi yang sebelumnya itu sudah pakai Facebook Ads ya, Iya. tapi kalau di WPU memang Masih organik manual. ya. Nah, mungkin Mas bisa dijelasin yang dimaksud dengan Facebook Ads itu kayak gimana? Layanan iklan berbayar yang disediakan oleh Facebook untuk menjangkau lebih luas lagi loh, isinya jangkauannya iklannya loh. Oke, jadi layanan yang disediakan Facebook gitu ya, Iya. cuman lebih berbayar gitu Bayar ya. lagi, terus fiturnya juga lebih banyak lagi loh, lebih Oh. luas lagi, iklannya mau disebar gimana terus bisa ya gitu. Nah, mungkin Mas syarat dalam pembuatan Facebook Ads itu kayak gimana sih? Pertama kita harus menyediakan Facebook terlebih dahulu untuk jangka waktunya 3 bulanan loh. Facebooknya harus aktif dulu, terus dia berinteraksi berteman kayak gitu, komentar di Facebook kayak gitu, terus didaftarin ke Facebook Business Manager. Dari situ kita butuh email yang perlu buat akun Facebooknya, terus butuh juga KTP buat verifikasi juga ya gitu. Oke, jadi ada beberapa syarat itu yang kayak misal tadi Mas Sofyan bilang minimal itu harus 3 bulan. 3 bulan. Iya, aktif dulu, berinteraksi dulu sama teman-teman di Facebook dulu kayak gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu pasti langsung terdeteksi oleh pihak Facebook tuh. Ini akun pasti buat jualan langsung kayak gitu, nggak boleh. Emang kenapa Mas kalau langsung misal kita langsung buat jualan, emang kenapa kalau tidak boleh? Langsung di banned biasanya kayak gitu. Langsung terdeteksi sih ini akun bukan akun beneran loh, karena kayak akun fake kayak gitu. Dan langsung terdeteksi oleh Facebook. Harus minimal ya 3 bulan dulu berinteraksi, berteman, komentar di Facebook kayak gitu. Oke, tapi kalau 1 bulan itu juga tetap nggak bisa ya Mas ya? Kadang bisa, kadang enggak, tergantung ya oke-okean ya gitu lah. Oke-okean gitu. Tapi seringnya ya nggak bisa sih sering. Jadi ya walaupun mau membuat Facebook itu tetap ada syarat-syaratnya ya Iya, Mas ada ya? syarat-syaratnya, nggak langsung jebret ya gitu. Oke. Nah, menurut Mas Sofyan nih, strategi terbaik dalam proses iklan di Facebook Ads itu kayak gimana? Yang pertama itu membuat kontennya terlebih dahulu. Kita harus membuat konten yang lebih menarik. Karena kayak menentukan dulu jenis kontennya, mau video atau flyer kayak gambar kayak gitu. Terus menentukan temanya, contoh kayak obat tidur. Berarti kita kan harus menentukan tema yang berkaitan dengan susah tidur ya gitu loh. Jadi membuat kayak video orang lagi kesusahan buat tidur, udah malam terus siangnya kan pasti gak konsen kalau orang suka tidur ya gitu. Kita harus membuat tema itu terlebih dahulu, kayak copywriting-nya itu gimana. Terus untuk konten gambarnya kita harus menentukan layoutnya yang tepat tuh gimana loh, yang mudah dibaca, terus pewarnaan yang lebih menarik tuh gimana kayak gitu dulu sih, buat dulu sesuai dengan jenis iklannya kayak gitu loh. Jadi memang banyak faktornya ya Mas ya, kayak misal harus menentukan layoutnya. Iya, layoutnya, penempatannya lebih menarik tuh kayak gimana. Itu juga harus dipertimbangkan dulu. warnanya Harus lebih jelas dibaca loh kayak gitu loh. Biasanya kan ada yang backgroundnya lebih gelap, terus bagian fontnya malah lebih gelap lagi kan sulit dibaca kayak gitu. Jadi harus ada penataannya Iya, juga. penataannya juga. Biar apa ya, bukan estetika nggak sih Mas namanya? Estetika ya juga masuk kayak gitu sih. Estetika iya. Ya. Soalnya kan lebih mudah dibaca, pasti orang kan lebih ini kontennya apa sih tujuan dari konten tersebut sih gitu. Kalau dari kontennya aja udah menarik kan, berarti orang langsung skip Ya, gitu. betul.
Tapi menurut Mas Sofyan nih, dalam sebuah proses, bukan proses sih, ambil aja contoh poster ya, atau mungkin yang diiklankan di Facebook itu yang harus menonjol dari berbagai segi, itu menurut Mas Sofyan apa? Entah judulnya kah, atau isinya kah, atau apanya? Pertama dari judulnya dulu. Oke. Contohnya judul obat susah tidur. Berarti kan kita kayak seolah-olah kayak membuat narasi buat menakut-nakuti dulu. Oke. Susah tidur menyebabkan penyakit jantung dan lain-lain. Pasti orang langsung, kenapa nih banget ya? Susah tidur bisa membuat orang penyakit jantung kayak gitu. Terus pasti kan orang tertarik untuk membacanya loh. Iya. Lebih dalam lagi. Oh, jadi ada Pancingannya dulu buat orang tertarik iklan kita loh kayak gimana ya gitu. Oke. Berarti kalau misal langsung iklanin obat nggak bisa tidur gitu juga kemungkinan juga sedikit ya Mas ya untuk penonton itu tertarik ke kita gitu. Memang harus ada pancingannya gitu ya. Harus ada pancingannya dulu ya. Misalnya kayak membuat kayak kejadian ini gitu loh, yang buat orang yang melihat itu tertarik terus takut, terus lama-lama tertarik untuk membeli produk yang kita iklankan ya gitu. Oke. Menurut Mas Sofyan nih, bagaimana sih cara agar iklan kita itu tetap bisa sampai ke target market kita gitu? Pertama kita harus menentukan target audiensnya dulu loh. Semisal kayak produk skincare, berarti kan kita menembaknya ke orang perempuan pertama gitu, usianya dari 15 tahun sampai 40 tahun, terus wilayahnya wilayah apa gitu sudah ditentukan di situ. Biasanya yang lebih tertarik kan di bagian Jawa biasanya kan, orang Jawa pasti tertarik untuk membeli produk skincare karena menurut penampilannya kan lebih itu, terus minatnya juga bisa diatur kayak gitu. Minatnya ya minat kebiasaan dari orang tersebut tuh gimana bisa diatur sehingga iklannya lebih jelas lagi loh tujuannya mau kemana ya gitu. Jadi dalam menentukan target itu sudah diplot ya Mas, maksudnya kayak mau targetnya siapa, terus umur berapa, jadi lebih spesifik lagi untuk iklan itu ditujukan ke orang ini, jadi nggak sia-sia gitu dalam beriklan gitu. Soalnya kan ada budgetnya loh, jadi disediakan fiturnya kayak gitu dari Facebook ya, dimanfaatin lebih spesifik lagi loh. Nah ngomong-ngomong budget nih Mas, budget dalam setiap Facebook, pengiklanan di Facebook Ads itu ada berapa aja? Macem-macem sih, minimalnya kayak 18.000 tuh bisa buat iklan satu hari. Oke, 18.000 itu minimal ya Mas ya? Minimal. Oke, 18 itu minimal, satu hari itu biasanya berapa kali tayang? Itu tergantung dari jenis, kalau iklan lagi murah bisa sampai 1.000 juga bisa sih, tapi kalau iklannya lagi mahal tuh sedikit biasanya. Mahal enggaknya iklannya itu tergantung dari seberapa banyak orang yang mengiklankan produk tersebut yang sesuai jenisnya gitu loh. Kayak skincare, ada jenis iklan skincare banyak tapi ya harganya mahal. Oh, jadi dilihat dari segi itu ya Mas ya? Iya, segi jenis iklannya untuk apa ya gitu. Oke, jadi enggak kok mahal berapa kali tayangan itu ya oke, misal semua bisa meratakan 18.000 100 kali tayangan, enggak juga ya Mas ya? Tergantung peminatnya juga. Iya, peminat sama kayak apanya, lama-lamanya apa namanya, pesaingnya apa ya, pesaingnya kayak gitu. Jadi banyak faktor juga ya ternyata banyak faktor. Terus selain ada budget 18.000 itu paling mahal berapa Mas kalau di Facebook itu? 100 juta juga bisa. 1 juta? Iya. Itu sehari Mas? Sehari. Oh. Nanti lebih banyak lagi jangkauannya gitu. Oke. Nah, itu tadi kan semisal Mas 18.000 itu satu hari. Iya. Itu berapa tayangan? Bisa kali berapa? Kalau lagi murah ya bisa 100-an lebih lah, kalau lagi murah loh. Biasanya kan tentu sih ada yang harga tinggi, kadang harga murah, tergantung persaingnya gitu. Kalau lagi banyak yang iklanin jenis produk itu ya rada mahal, paling 100 gitu, 100 tayangan. Jadi tapi kalau misal opsinya kayak tadi Mas ada beberapa
usia, minat, terus juga ada wilayah. Itu tetap sama semua ya dalam pembayaran 18.000 ataupun 100 juta itu tetap sama semua. Cuman tayangannya aja ya. Semakin banyak ya semakin luas lagi tayangannya itu. Jadi kalau semisal yang 100 juta itu Mas, itu berapa kali tayangan itu Mas bisa? Aku belum coba sih belum coba ya? Dulu temanku maksimal 15 kali. 15 juta sehari? Iya sehari. 15 juta sehari berarti bisa kembali berapa juta Mas? Ya buat omsetnya sih pas itu hitungannya bulanan sih ya. Oh bulanan. Iya itu nyampe 1 miliar lebih sih omsetnya. 1 miliar lebih? Iya. Oke, itu kalau oke. Jadi tapi pernah nggak Mas dalam proses pengiklanan di Facebook Ads? Oh ya, Facebook Ads sama Instagram IG Ads itu sama nggak sih Mas? Sebenarnya masih sama loh, cuma cara nyetingnya aja beda. Kan ada yang langsung setting di Instagramnya, ada langsung kayak nyeting di Facebook Business Manager itu langsung ke setting semua, jadi kita tinggal nyeting di situ langsung otomatis ke Facebook ya ada, ke Instagram juga ada. Oh, tapi untuk biaya juga sama? Biaya juga sama, cuma lebih termonitoring ke yang pakai itu Facebook Business Manager. Oh, lebih enak Facebook ya? Iya, Facebook Manager itu lebih kayak monitoringnya tuh lebih jelas sih gitu loh. Jumlah tayangnya di berapa, terus yang klik iklan kita berapa gitu juga terlihat jelas gitu. Kalau semisal iklan di Facebook Ads itu Mas, misal nih ada iklan masuk, terus tak klik, itu berarti udah langsung ada feedback untuk perusahaan gitu Mas? Atau kalau feedbacknya itu kalau kita udah payment? Kalau dulu aku sebenarnya prospek kayak gitu loh, jadi kayak iklan klik tombol belinya kan ada, klik tombol beli terus masuk ke link terus linknya darahin ke website ya gitu, terus di website ada pilihannya lagi, terus klik linknya terus masuk ke CS-nya loh. Jadi situ diproses kayak closingnya gimana gitu. Oh berarti hitungannya itu dari pas paymentnya atau pas kita ngekliknya? Pas audiensnya emang ngeklik produk itunya, beli produk belinya klik kayak gitu. Oh itu baru dihitungnya di situ ya Mas? Di situ ya. Okay. Mereka kan juga banyak sih kayak iklan kayak buat kayak branding, palingnya melihatkan iklan itu aja, nggak ada klik-kliknya itu nggak ada. Oke, tapi dulu pas Mas Sofyan iklan Facebook Ads itu pernah nggak modal, anggap aja modalnya paling murah tuh 18.000 tuh. Iya. Tapi ada yang nggak ngeklik sama sekali atau mungkin dikit yang ngeklik itu pernah nggak? Sering sih gitu, sering iya. Kalau kontennya nggak menarik ya malah nggak ada yang lihat juga pernah. Oke. Nah, berarti emang itu harus ada beberapa faktor ya biar banyak yang ngeklik itu ya Mas ya, kayak tadi sempat Mas Sofyan nyebutin harus tentuin dulu targetnya segala macam, iya. Temanya, desain konsepnya, kontennya ya gimana tuh mempengaruhi banget sih. Utamanya berpengaruh tuh di kontennya gitu. Kalau konten udah nggak menarik ya pasti orang juga malas untuk melihat konten tersebut, apalagi untuk beli produknya ya gitu. Terakhir nih Mas, mungkin dari berbagai pembahasan kita mengenai tadi mulai tentang digital marketing ya, tentang Facebook Ads ataupun Instagram, manfaatnya gitu loh, manfaat yang kita dapat sebagai pengiklan itu apa sih di Facebook Ads ini? Yang pertama itu membantu perusahaan mengiklankan ke berbagai kalangan audiensnya lebih luas lagi loh. Kalau pakai gratisan kan lebih terbatas ya gitu, nggak tepat sasaran, iklannya mau ditunjukkan kemana tuh nggak tepat loh. Kalau di situ lebih tepat lagi, lebih luas lagi jangkauannya gitu. Terus yang kedua bisa menentukan budget iklannya sesuai dengan kemampuan perusahaannya tuh berapa ya gitu. Jadi nggak overload gitu ya? Iya. Juga bisa memonitoring juga kalau budgetnya juga karena segini tapi hasilnya nggak ada, berarti ya jadi kurangin lagi atau dinaikkan lagi juga bisa ya gitu. Terus yang kedua meningkatkan branding loh, kayak perusahaannya lebih dikenal lagi di semua wilayah ya gitu. Jadi bisa lebih membranding perusahaan tersebut ya, lebih banyak orang yang kenal gitu. Mengenal lagi, tahu perusahaannya kayak gimana gitu. Oke, jadi memang ya walaupun berbayar cuman
manfaat di balik itu juga banyak sih ya Mas ya. Banyak, Untuk pengiklannya juga makin banyak produknya terkenal, terus perusahaannya juga makin iya. terkenal Iya, dikenal juga. orang juga. Terus juga kita bisa memperhitungkan budget yang akan kita Iya. keluarkan juga ya sesuai dengan kemampuan Kemampuan perusahaan. perusahaan. Oke. Jadi luar biasa ya untuk ya saya sedikit tertarik sih Mas tentang Facebook Ads ini ya, karena walaupun mengeluarkan budget sedikit, cuman ya kalau kita menatanya sedemikian rupa sudah baik, ternyata ya Facebooknya juga baik Banyak juga ya, gitu ya. perusahaan lebih dikenal lagi Mhm. sama orang gitu. Oke. Nah, mungkin nih Mas, dari pembahasan kita dari awal kita udah ngobrol banyak banget ya teman-teman ya. Kita udah ngobrol banyak banget dari awal sampai akhir ini. Banyak informasi yang kita peroleh, banyak informasi yang harus mungkin kita terapkan ya untuk mungkin pengusaha-pengusaha di luar sana tentang digital marketing ini khususnya ya, tentang Facebook Ads khususnya. Mungkin nanti kita next time bisa Mas, praktekkan ya, khususnya di WPU ini mungkin kita bisa pakai sistem Facebook Ads ini agar mungkin banyak orang yang lebih paham, lebih tahu tentang PT Widya Prima Utama ini gitu. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita kali ini Mas. Nanti mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apa yang mungkin asik atau viral sekarang, nanti kita bisa ngobrol lagi. Ada yang mau disampaikan nggak Mas sebelumnya? Ya, belum ada sih. Oh, belum ada. Oke, kita akhiri aja obrolan kita kali ini. Semoga pesan yang disampaikan oleh Mas Sofyan dapat diterima baik, dapat bermanfaat untuk semua orang gitu ya. Jadi saya Faiza Mamanti mengucapkan terima kasih, sampai ketemu di acara podcastnya WPU Kes. Terima kasih.